Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Indonesia, kembali kita bertemu kembali dengan podcast kesayangan kita, Jumat Sharing, di mana kita bisa berbagi apa saja tentang apa saja dengan siapa saja. Dan kali ini kita akan ngobrol tentang bagaimana sih cara menulis berita. Seperti keluarga Indonesia ketahui kan, di dalam dunia kerja, entah itu sebagai ASN, entah itu sebagai karyawan di dalam institusi swasta, kita selalu bertemu dengan yang namanya laporan. Laporan itu bisa berbentuk laporan berupa laporan resmi yang di sana ada kaidah-kaidah tertentu, kemudian juga laporan tentang berupa artikel atau berupa foto-foto seperti itu. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Pranata Humas dari perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita perkenalkan dengan Bapak Francisco Saverius Danarto Suryoyudo, SIP MA. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Siska. Ya, Bapak, belum lama ini Pak Danarto memperoleh apresiasi Adpin Award ya Bapak ya, dari Kepala BKKBN Republik Indonesia. Jadi Pak Danarto memperoleh apresiasi terkait dengan penyebarluasan informasi dan edukasi dalam Morning Report. Dan Pak Danarto sebelumnya menganyam ilmu sarjana di Ilmu Hubungan Internasional UGM, kemudian memperoleh gelar master ya Pak di International Relation dari International University of Japan, dari Jepang. Nah, yuk kita tanya-tanya lebih lanjut tentang bagaimana menulis berita dan tips-tips yang istimewa dari Pak Danarto. Bapak boleh diceritakan Pak, gimana sih sebenarnya berita yang baik itu? Jadi Mbak Siska, berita yang baik itu tentu saja berita yang pertama itu harus apa adanya ya. Sebaik apapun berita, pasti nilai akurasinya atau kesesuaian dengan apa yang terjadi itu paling utama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengemasnya. Mengemas berita itu harus disesuaikan dengan tujuan dibuatnya berita, atau mungkin di mana berita itu nanti akan ditayangkan, audiennya kepada siapa dan sebagainya. Jadi tapi tetap pada prinsipnya bahwa berita itu harus sesuai dengan apa yang terjadi, dan itu bisa diperjelas dengan berbagai keterangan yang bisa dimasukkan di dalam berita itu. Berarti harus akurat ya Pak ya? Betul sekali. Nah, biar akurat itu harus meliputi apa saja sih Pak, komponen-komponennya, atau harus ada ininya seperti itu? Kalau menurut teori yang selalu dibilang orang itu berita yang baik itu harus memuat, dalam bahasa Inggrisnya itu 5W 1H. Itu merupakan kata-kata tanya yang saya kalau mengingat-ingatnya susah, maka saya coba ada what, when, where, lalu why, how. Kalau itu diingat-ingat lalu kita tanyakan pada isi berita, kan kita harus tanyanya juga pakai bahasa Inggris kan repot ya Mbak ya. Saya coba buat menjadi 6P saja. 6P. 6P. Yang pertama, peristiwanya apa? Kemudian peristiwanya di mana? Kemudian peristiwanya atau persisnya kapan? Itu 3P-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah pelakunya siapa? Setelah pelakunya siapa, pentingnya apa sih di dalam peristiwa itu yang diberitakan. Kemudian yang terakhir adalah prosesnya bagaimana. Jadi apa yang terjadi di dalam peristiwa ataupun sesuatu yang diberitakan. Jadi kalau sudah memuat 5 hal tersebut udah aman ya Pak ya beritanya ya? Aman. Tetapi perlu juga diingat bahwa 6P atau 5W1H tadi bukanlah tools untuk ketika menulis berita. Itu justru lebih berperan ketika berita sudah ditulis, lalu bisa dicek apakah sudah komplit atau sudah lengkap apa yang harus muncul di sana. Oh, berarti itu hasil akhirnya harus memuat 6 hal tersebut. Nah, ketika itu adalah hasil akhirnya nih Pak,
Lalu persiapan-persiapan apa nih Pak yang agar kita bisa menghasilkan berita atau laporan yang bagus? Tentu saja dalam hal apapun yang kita kerjakan, tentu persiapan itu yang pertama sebelum pelaksanaan. Untuk persiapan ini, yang pertama ketika kita mendapatkan tugas untuk meliput atau membuat berita, maka kita harus pelajari dulu apa yang akan kita liput itu. Kita bisa mempelajarinya dari berbagai sumber. Yang paling utama dari penyelenggara kegiatan itu, kita bisa minta tornya ataupun kita googling dari Google, dari pengetahuan berbagai macam tentang topik yang disampaikan. Kita juga bisa membaca sambutan misalnya yang sudah disiapkan, sudah ada, sehingga dengan demikian kita bisa memperoleh bayangan sebetulnya kira-kira nanti acaranya seperti apa, kemudian pembahasannya seperti apa, sehingga ketika kita mulai meliput kita tidak lagi ada sedikit kebingungan atau kehilangan arah begitu. Itu untuk persiapan. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, sebelum berangkat juga persiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kita di sini bicara tentang lebih ke lebih ke berita cetak maupun media online. Jadi bukan yang tidak meliput. Pengalaman saya memang saya belum pernah meliput berita dalam bentuk video maupun yang lain, tetapi dalam bentuk tulisan itu tentu kita harus persiapkan peralatan yang kita butuhkan. Tentu saja karena kita merekam kejadian, maka siapkan catatan, atau kalau dirasa mencatat itu sulit karena arus pembicaraan itu cepat, itu bisa dengan direkam, persiapkan HP kita dalam kondisi baterai penuh, kemudian atau alat perekam yang lain kita bisa pakai. Tapi kalau saya rasa kalau saya sekarang lebih suka pakai HP saja karena sudah all in gitu, daripada bawa voice recorder dan sebagainya. Itu Mbak, itu untuk persiapannya. Baik Pak, itu untuk persiapan ya Pak, agar kita punya gambaran tentang apa yang harus kita lakukan nantinya di dalam sebuah kegiatan. Nah, terkait itu Pak, ketika kita sudah berada di dalam sebuah kegiatan atau acara, itu ada perbedaan nggak sih Pak, berita atau apa saja yang harus kita, ini loh untuk konsumsi internal, ini untuk berita konsumsi di luar dari institusi seperti itu. Ada kaidah-kaidah yang membatasi itu nggak Pak? Tentu saja Mbak. Jadi konsumen ataupun khalayak di mana berita itu ditujukan tentu akan mempengaruhi bagaimana kita menulis berita. Di samping juga media yang disampaikan itu juga akan mempengaruhi. Kalau kita membuat berita untuk media cetak, maka tentu tidak boleh panjang-panjang. 400 kata itu sudah cukup panjang untuk media cetak. Namun kalau untuk media online itu tidak terbatas, dalam pengertian tentu saja tidak begitu panjang sampai berjilid-jilid gitu ya, nanti pembacanya bosan. Tetapi cukup panjang untuk memuat informasi secara lengkap. Itu kalau medianya media online seperti itu. Kemudian kalau media online punya kita sendiri, tentu juga hampir sama dengan media online yang lain, tentu kita bisa memasukkan. Kalau media online kita mungkin agak lebih luas ya Pak, jadi apapun yang kita buat bisa kita matikan karena itu media kita sendiri, meskipun juga tadi akurasi, kemudian kaidah-kaidah berita yang baik itu juga tetap harus dipenuhi, seperti itu Mbak. Berarti ketika itu untuk konsumsi internal itu seperti tidak diperlukan penjelasan-penjelasan yang panjang lebar seperti itu ya Pak. Misalnya tentang istilah-istilah dari institusi tersebut seperti itu Pak. Tetapi kalau keluar perlu sedikit ditambahkan itu ya Pak ya. Saya dapat menangkapnya kalau yang dimaksud dengan untuk ke dalam itu adalah laporan, tentu benar seperti kata Mbak Siska tadi bahwa penjelasan-penjelasan yang rinci yang akan memperpanjang naskah berita atau naskah laporan itu tentu tidak diperlukan. Tetapi kalau internal itu adalah dimuat di website kita, tentu perlakuannya sama, karena kita juga sangat mengharapkan bahwa website kita dilirik atau dilihat oleh khalayak, sehingga penjelasan-penjelasan itu tetap perlu disampaikan. Meskipun kadang-kadang bagi kita sendiri sudah biasa itu, tetapi pembaca kan tidak semuanya tahu.
Oke. Pak, kalau dari 6 komponen itu Pak, sebaiknya yang terlebih dahulu diutamakan, yang masuk pada awal pemberitaan itu yang bagian apa sih Pak? Jadi begini, pertama kalau saya mencoba melihat dari sisi pembaca atau eh, ya pembaca ya. Jadi mereka membaca berita itu yang pertama dilihat apa sih? Pertama dilihat judulnya. Jadi judul itu harus menarik. Judul itu bisa diambil dari pertama dari peristiwa itu apa sih? Misalnya wakil gubernur menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional tingkat provinsi seperti itu misalnya. Itu judul standar yang mungkin agak kaku ya, tetapi kita juga bisa mengambil judul itu dari ungkapan ataupun ucapan dari narasumber ataupun key person yang ada di acara tersebut yang menarik, itu ditampilkan sebagai judul. Bisa juga ditampilkan kesimpulan-kesimpulan yang menarik di dalam pertemuan ataupun kegiatan yang kita liput itu. Itu yang pertama harus kita lihat judulnya dulu. Kemudian di bawah judul, setelah orang menemukan judul yang menarik, itu belum tentu dia akan membaca semuanya. Apabila ketika dia membaca alinea pertama ataupun kedua di awal itu dia merasa tidak, oh ini nggak bagus ini, atau tidak sesuai dengan yang diperkirakan di dalam judul, tetapi maka kemudian alinea pertama dan kedua itu yang biasa disebut lead berita itu merupakan sarana untuk menarik orang untuk membaca lebih lanjut, membaca sisa dari keseluruhan berita tersebut. Jadi lead berita harus disampaikan dengan menarik, mengimbangi judul yang sudah menarik tadi. Tentunya di dalam lead berita itu bisa disampaikan mengapa, sebetulnya intinya adalah mengapa orang perlu membaca berita itu gitu. Seperti itu Mbak. Ya berarti alinea pertama dan kedua itu menentukan ya Pak ya, apakah pembaca itu akan tetap stay buat baca terus hingga akhir, atau wes tahu udah nggak ini lagi gitu ya Pak ya, udah nggak menarik lagi, seperti itu ya Pak. Itu tadi untuk berita berupa artikel ya Pak, tulisan. Bagaimana dengan berita-berita berupa foto Pak? Foto tentu saja merupakan sarana untuk menyampaikan laporan kita, mengikuti sesuatu atau mengalami sesuatu yang disusun. Tentu saja tidak satu foto tunggal, tetapi sekumpulan foto yang bisa menjelaskan tentang peristiwa, berita ataupun kejadian yang kita ikuti, sehingga foto harus bisa berbicara mewakili keseluruhan peristiwa tersebut. Seperti itu Mbak mungkin. Berarti ketika kita harus menentukan foto apa yang bisa berbicara seperti itu, kembali ke tadi ya Pak, kita harus persiapannya membaca entah itu pedoman, entah itu kerangka acuan tentang kegiatan yang akan kita hadiri, seperti itu ya Pak ya. Jadi biar bisa menentukan poin-poin penting dalam sebuah acara. Ya. Jadi foto yang baik tentu saja yang pertama adalah teknik fotografinya ya. Artinya ya tidak perlu fotografer profesional, tetapi kita bisa tahu kapan menghindari backlight dan sebagainya yang standar saja. Tetapi yang penting perlu diketahui teman-teman yang punya tugas untuk menulis berita yang nanti dilampirkan foto-fotonya, media massa dengan kita mungkin agak berbeda. Kita itu ASN yang mungkin ditugaskan untuk meliput, itu kadang-kadang persepsi untuk berita mungkin juga dengan pimpinan juga berbeda. Kalau pimpinan mungkin atau kita kadang suka foto yang semuanya masuk berjejer rapi begitu di belakang di depan backdrop gitu. Tapi mungkin bagi media massa seringkali justru itu tidak diambil atau tidak dipakai. Justru mengambil foto-foto yang dinamis, yang sedang in action, itu yang mewakili peristiwa, itu sering yang diambil justru yang foto-foto seperti itu. Karena mungkin bagi pengelola surat kabar, foto-foto yang terkenal formal itu terlalu kaku, mungkin seperti itu Pak. Oh oke Pak. Kalau terkait foto itu Pak, tadi Pak Danarto bilang kalau ada beberapa foto, entah itu fotonya di kolase, entah itu berdiri sendiri seperti itu. Sebaiknya atau maksimal minimal foto untuk sebuah laporan itu berapa? Ada ininya nggak sih Pak? Jangan banyak-banyak, segini aja maksimal, atau jangan terlalu sedikit?
Jadi sebetulnya tidak ada norma yang baku ya Mbak ya, menyesuaikan dengan panjang pendeknya tulisan. Tentu kalau tulisannya panjang sampai 600-700 kata hanya satu foto tentu tidak bagus, dan juga kompleksitas acara di dalam kegiatan yang kita laporkan itu. Jadi ada banyak sub item di dalam kegiatan itu, mungkin fotonya menjadi lebih banyak daripada misalnya yang peristiwanya singkat kemudian hanya ada beberapa bagian dari peristiwa itu, seperti itu. Kalau untuk captionnya sendiri Pak, kalimat penjelasnya itu agar tidak menyembuhkan, untuk sebuah foto itu berapa kalimat? Begini, jadi mungkin 1 atau 2 kalimat sudah cukup ya. Jadi memang caption foto itu keterangan. Jadi kan kita naskah beritanya itu sudah ada muncul di berita, sehingga di foto itu hanya menjelaskan ketika ini siapa sih yang ada di foto, misalnya menjelaskan bahwa itu adalah misalnya Bapak A dan B atau pejabat apa yang muncul itu sedang melakukan apa, itu saya rasa sudah cukup. Jadi tidak perlu panjang, karena orang akan melihat isi dari berita itu pada body daripada berita yang kita buat. Oke, itu berarti tadi untuk foto yang ada di dalam berita ya Pak ya. Kalau untuk foto yang kita kolasekan, kemudian foto untuk kita laporkan kepada pimpinan, itu sebaiknya sebanyak apa ini Pak kalimat penjelasnya? Tentunya nggak sebanyak seperti artikel tadi kan ya Pak ya. Jadi kalau keperluannya untuk laporan ya pertama-tama kita juga harus perhatikan sebetulnya yang dikehendaki oleh pimpinan itu yang seperti apa. Bukti bahwa kita sudah mengikuti acara, atau juga ada sedikit mungkin KIE-nya juga ya, itu kita menyesuaikan. Tetapi setidaknya dari 6P tadi atau 5W dan 1H barangkali yang prosesnya itu mungkin tidak perlu ditampilkan di situ. Jadi yang sudah pasti pokok ada itu peristiwa apa, kapan terjadi, di mana, dan siapa yang ada di situ, itu mesti muncul. Harus muncul, baik. Berarti untuk proses atau di sana ada seperti apa kejadiannya, prosesnya itu tidak perlu disampaikan ya Pak ya untuk sebuah kolase foto. Keterangan bahwa itu peristiwanya apa itu perlu, tetapi mungkin sampai ke proses-proses apa yang terjadi di sana nanti kan terlalu panjang kalau itu memang dibutuhkan sebagai suatu foto kolase untuk laporan kegiatan. Tapi kalau itu misalnya untuk posting di media sosial mungkin agak sedikit lebih panjang juga tidak menjadi masalah, asal tidak terlalu panjang. Ya seperti main perasaan, jadi artinya kita akan bisa merasakan kalau sudah terbiasa nanti ini terlalu panjang gitu. Untuk tipsnya sendiri Pak, saya dengar bahwa kemarin press release yang Bapak keluarkan di salah satu kegiatan BKKBN dari daerah istimewa Yogyakarta ini sempat dijadikan rilis resmi dari pihak kepresidenan seperti itu ya Pak. Itu tipsnya seperti apa Pak? Mungkin sedikit saya koreksi, bukan dari kepresidenan ya, tapi dari BKKBN. Oh, dari BKKBN, baik. Peristiwanya terjadi ketika menjelang pernikahan putra dari presiden kita Pak Jokowi, Erina Gudono, mantu beliau itu ternyata tinggal di Jogja atau beralamat di Jogja, sehingga kami sampaikan kepada teman-teman pusat bahwa ini akan sangat bagus sekali. Pada waktu itu kita sedang melaunching LC Mill dan kita sedang gencar berusaha memperkenalkan itu kepada masyarakat. Saya menyampaikan bahwa ini merupakan satu kesempatan kalau kita bisa mendekati keluarganya di rumah, kemudian penyuluh KB di sana, dan bisa dikondisikan Mbak Erina itu mendownload LC Mill dan mengisi seluruh data yang dibutuhkan, dan itu diberitakan pada saat pernikahan beliau, tentu akan sangat luas sekali coveragenya, karena pasti akan dipakai. Kalau kita buat rilisnya yang bagus pasti akan dipakai oleh seluruh media yang ada, dan itu yang terjadi dengan peristiwa itu. Saya waktu itu punya waktu hanya dari pagi sampai sore untuk menyusun berita itu, lalu saya manfaatkan rekaman video yang sebelumnya sudah dibuat oleh tim dari pusat yang berkunjung ke kediaman beliau, bertemu dengan Mbak Erina. Kemudian saya lengkapi dengan wawancara dengan kepala KUA setempat, kemudian dengan
TPK setempat, Bu Sarjiem yang waktu itu kami kontak melalui PKB-nya. Kemudian jadilah berita yang kemudian ternyata setelah dijadikan rilis resmi dari BKKBN itu kemudian hits dalam arti merupakan berita yang saya buat yang paling banyak dimuat oleh media, baik media online yang mainstream maupun yang mungkin baru kita kenal ketika membaca itu. Jadi ada puluhan media yang memuat itu satu hal yang membanggakan yang pernah saya alami. Luar biasa. Dan orang bertanya-tanya karena semua judulnya pakai LC-Mil. Iya. Itu sehingga orang paling tidak bertanya LC-Mil itu apa? Mohon maaf, LC-Mil itu apa gitu. Sehingga mungkin tidak terlalu detail di situ, tapi orang akan setidaknya akan tahu, dan ketika besok ada pemberitaan LC-Mil orang sudah mulai paham seperti itu. Sudah mulai terpapar ya Pak ya LC-Mil, kemudian semua mencari-cari googling tentang LC-Mil. Oke Bapak, selain itu Pak boleh minta motivasi atau tips-tips Bapak untuk teman-teman semuanya, terutama yang bertugas, mereka itu bertugas untuk membuat laporan, untuk membuat berita atau membuat kolase foto untuk diserahkan kepada pimpinan ataupun ke media. Oke. Mungkin barangkali tadi kita atau saya baru sampai pada persiapannya ya Mbak. Ketika tadi persiapannya sudah saya sampaikan, lalu kemudian ada step selanjutnya adalah ketika kita mulai meliput. Jadi kan persiapan yang pertama, kemudian mulai meliput, kemudian setelah selesai baru penulisan berita. Ada 3 hal ini. Tadi kita segera sampai pada persiapan, mungkin bisa saya sedikit sampaikan untuk pelaksanaan peliputan itu seperti apa yang harus diperhatikan. Yang pertama tentu saja jangan sampai terlambat Pak. Kalau tugas kita meliput itu jangan sampai ketika acara sudah dimulai baru kita datang. Berarti harus datang jauh sebelum mulai ya Pak ya? Tidak terlalu jauh banget Pak. Pas segitu. Kemudian ketika mulai meliput harus diperhatikan acara itu. Jadi perhatikan detailnya, catat peristiwa ataupun ucapan dari narasumber. Tetapi kalau mencatat sepertinya kita justru fokus kita bisa pecah, itu sebaiknya direkam saja. Atau yang poinnya yang penting boleh kita catat, tetapi secara detailnya. Mengapa itu perlu direkam? Karena nanti ketika kita sampai menulis berita itu kan ada kutipan langsung. Itu harus seling-seling antara paraphrase dan kutipan langsung. Itu nanti akan sampai ke sana kita. Kemudian kita juga usahakan bisa melengkapi dengan wawancara. Wawancara tidak harus dengan narasumber utama ataupun pelaku utama dalam peristiwa itu, tapi juga mungkin dengan panitianya atau dengan peserta begitu. Seperti itu sih untuk menambah variasi dan wawasan dari berita yang kita buat. Kemudian seperti tadi, ketika kita sudah selesai dengan itu semua, kemudian kita olah, kita tulis, bisa kembali ke kantor atau ke rumah ataupun di tempat itu kalau situasinya memang tidak memungkinkan untuk kembali ke rumah. Jadi ketika menulis berita itu yang pertama diperhatikan bahwa itu harus dilakukan segera. Segera itu pengertiannya dalam hitungan jam. Jadi bukan ditunda sampai nanti malam saja ketika acaranya jam 2 sudah selesai gitu. Tapi hitungan jam itu idealnya 1 jam atau 2 jam itu sudah jadi draft beritanya. Teman-teman media online, wartawan ya, artinya wartawan profesional itu biasanya 1-2 jam itu sudah tayang di berita. Tetapi memang kita nggak bisa kalau 1-2 jam sudah selesai final ya. Mungkin draftnya sudah selesai, tetapi masih ada proses selanjutnya, approval dan sebagainya. Tetapi yang membuat mungkin kita lebih lama daripada wartawan profesional, selain karena memang mereka profesional, itu juga karena mereka wartawan menulis berita ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Sedangkan kita menulis berita untuk kegiatan yang memang kegiatan kita. Jadi kita harus lebih akurat, lebih lengkap menulisnya daripada wartawan online yang menyajikan berita 1 jam, kadang-kadang tidak ada 1 jam sudah selesai, sudah termuat di medianya. Kemudian juga karena wartawan, jadi kalau misalnya ada salah sedikit, nggak apa-apa, kan mereka bisa berkelak lah, yang disampaikan narsum seperti itu dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak boleh ada salahnya, karena kalau ada salah kan
kita yang punya kegiatan, mengapa ada salah dalam menulis seperti itu. Jadi mungkin itu yang menjadi kita agak sedikit lebih lama dalam menulis berita dibanding wartawan profesional. Gitu. Kemudian yang harus diperhatikan tadi mungkin sudah diulas di depan bahwa judul tadi harus menarik, kemudian dilanjutkan dengan lead berita. Kemudian setelah lead berita baru kemudian berita selengkapnya itu ditulis. Yang harus diperhatikan bahwa ketika kita menyampaikan arahan ataupun pernyataan dari narasumber itu sebaiknya diselang-seling antara kutipan langsung dengan paraphrase. Kutipan langsung itu artinya adalah kata per kata yang disampaikan narasumber yang ditulis dengan tanda kutip itu harus persis. Harus sama persis ya Pak ya. Kemudian kalau paraphrase kita bisa menulis ulang apa yang disampaikan narasumber. Ketika melakukan paraphrase maka mungkin kesalahan tata bahasa dan sebagainya bisa kita betulkan sepanjang memang maksudnya seperti itu. Jadi lebih luas ketika kita menyampaikan dalam bentuk paraphrase. Tetapi untuk supaya berita tidak monoton itu juga ungkapan ataupun pernyataan yang seutuhnya itu kita cantumkan juga, kita selang-seling dengan paraphrase seperti itu. Kemudian kita juga tidak cukup hanya dengan menjelaskan peristiwanya itu apa, kejadiannya apa, ada acara tambahan apa dan sebagainya, kemudian pernyataan dari narasumber itu saja cukup. Tidak sebetulnya, karena kita bisa memasukkan penjelasan-penjelasan yang mungkin memang tidak disampaikan di dalam kegiatan itu, tetapi perlu pembaca ketahui yang berkaitan dengan acara tersebut. Jadi kalau itu pertemuan kita, ketika tadi contohnya membahas LC Mill, orang tidak akan menjelaskan di situ tuh LC Mill adalah seperti ini, tujuannya seperti ini, enggak, tapi orang akan langsung bagaimana berupaya LC Mill itu lebih dikenal masyarakat misalnya. Nah itu apa itu LC Mill tetap kita harus munculkan di situ karena pembaca kita tidak semuanya tahu apa itu LC Mill dan masyarakat luas perlu tahu itu, sehingga kita sampaikan dari materi-materi yang kita punyai, yang kita ketahui, karena itu LC Mill kan adalah program kita, sehingga seperti itu muncul penjelasan tentang LC Mill tersebut. Mungkin seperti itu Mbak terkait dengan penulisan berita. Kemudian setelah menulis pasca berita itu ditulis juga masih ada harus yang kita lakukan, tentu saja sebagai orang yang ditugaskan. Maka pertama kita cek dulu apakah penulisan itu sudah sesuai. Kita bisa cek dengan 5W1H tadi atau 6P tadi. Kemudian juga kita cek dari sisi penulisannya, ejaannya sudah betul, tata bahasa sudah betul seperti apa. Kemudian ketika itu sudah selesai, maka satu hal lagi kita perlu mintakan approval dari yang menugaskan kita. Jadi barangkali nanti ada koreksi, ada tambahan atau ada yang perlu dikurangi, itu nanti kita tunggu arahan dari yang menugaskan. Baik Pak, itu tadi langkah-langkahnya ya Pak ya, persiapan, penulisan, kemudian pasca penulisan kita butuh approval dari pihak yang berwenang. Berarti kalau seperti kita yang bertugas di lapangan, approval dari pimpinan kita langsung ya Pak ya. Oke, ada tips-tips lagi Pak, catatan-catatan lagi? Kan kita nih Pak sebagai bukan orang profesional ya Pak ya, tetapi kita ASN yang ditugaskan nih harus bisa seperti itu. Catatan-catatan apa Pak yang mesti kita ketahui? Begini, jadi ketika kita menulis berita, kadang ketika itu dihadiri oleh misalnya pimpinan kita tidak dalam posisi untuk dekat dengan beliau, lalu bisa meminta pendapat beliau untuk pernyataan disampaikan. Maka pernyataan itu bisa kita mintakan pertama setelah acara selesai, atau kalau saya Mbak dengan pimpinan kita Pak Sodikin itu saya ada kesepakatan dengan beliau bahwa untuk pernyataan saya coba bikinkan draft pernyataan, kemudian beliau oke, baru kemudian saya masukkan ke dalam berita. Ataupun sebelumnya ketika kita persiapan sebelum berangkat, saya beberapa poin-poin kami sampaikan kepada beliau, lalu beliau merevisi ataupun menambahkan poin. Nah itulah nanti yang akan jadi pernyataan beliau di dalam berita. Karena
tidak mungkin kita satu-satu mohon wawancara langsung di situ kan sepertinya tidak memungkinkan. Gitu. Kemudian ketika acara sudah selesai, maka ketika kita menulis dengan segera tadi, bahan-bahan yang kita punya juga harus mendukung kita untuk itu. Jadi kalau misalnya pernyataan tadi kita sudah rekam, kita puter, kita pakai headset untuk bisa mengambil tidak seluruhnya, sebagian saja, yang lainnya kita paraphrase seperti itu. Oke, itu tadi berarti tips-tipsnya juga ya Pak ya, agar kita lebih yakin tentang tulisan kita, jangan sampai kita juga salah ketik untuk kutipan-kutipan langsung, kita bisa memperdengarkan lagi apa-apa rekaman-rekaman pernyataan dari pimpinan atau pernyataan-pernyataan tamu-tamu undangan ketika acara berlangsung seperti itu ya Pak. Oke. Tak terasa Pak, ini waktu kita sudah lebih dari 30 menit, tetapi sebelum kita closing nih Pak, ada closing statement dari Bapak atau tips motivasi tentang bagaimana cara menulis berita ini? Jadi mungkin pesan saya kepada teman-teman yang mungkin nantinya akan ditugaskan untuk menulis berita, yang pertama jangan takut. Sebetulnya menulis itu tidak sulit, kita biasa membaca, tentu itu akan berpengaruh terhadap nanti upaya kita akan menuliskan sesuatu. Jadi orang yang biasa membaca tentu menulisnya juga akan bagus juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yakin dan mau belajar. Artinya mencoba. Kalau kita takut dan tidak mencoba mulai menulis, nanti ya selamanya kita akan kesulitan ketika harus menulis. Sebetulnya sejak kecil kan kita sudah bisa menulis ya Mbak. Saya kelas 1 SD sudah bisa menulis gitu. Jadi kita belajar menulis itu sudah puluhan tahun begitu. Jadi, ini budi ya Pak ya. Jadi untuk menulis berita mungkin hanya saja memang perlu kita niat dan juga ketekunan di dalam untuk berusaha memperbaiki tulisan kita dari waktu ke waktu. Itu saja Mbak. Baik, terima kasih Bapak Danarto yang sudah mau berbagi ilmu, berbagi tips kepada kita semua. Dan seperti yang tadi Pak Danarto sampaikan, bahwa jangan lupa untuk selalu menambah pengetahuan, kemudian jangan takut untuk mulai mencoba untuk terus berusaha ya Pak, harus ada tekad ya Pak ya, seperti itu. Dan nggak hanya sampai di sini pembicaraan kita tentang bagaimana cara menulis berita, tentang kolase foto, karena kita akan lanjut ke part 2 tentang apa dan bagaimana. Jangan lupa tonton di episode ke-48 nanti. Namun untuk episode 47 ini kita cukupkan untuk hari ini sampai di sini dulu. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah mau berbagi, dan keluarga Indonesia, kita sudah sampai ke penghujung acara kita dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.